Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mengalami hal ini? Sewaktu Anda mendoakan "Aku percaya", baru pada bagian pertama, "Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi", Anda mengalami bahwa Anda mengalami atau muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Anda ini debu di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan bahwa kita hanyalah ciptaan, tergantung sepenuhnya kepadanya. Dan inilah yang menjadi, katakan, semacam dasar dalam teologi iman dan tobat, dua sisi dari satu mata uang, satu hal yang sama. Iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, semestinya lah membawakan kepada kita kerendahan hati di hadapannya, kesadaran bahwa kita hanyalah debu di hadapannya. Dan itulah tobat yang benar. Dan pada gilirannya tobat yang benar ini membawakan juga kepada kita kesadaran bahwa keterbatasan kita, ketergantungan kita kepada Dia, membawa kepada kita kesadaran baru bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia meninggalkan kita, melupakan kita, tidak lagi peduli karena segala keterbatasan kita tidak dapat lagi hidup. Dan lebih dari itu, tidak akan ada inkarnasi, misteri inkarnasi Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Maka iman yang tidak membawa kepada pertobatan adalah iman yang semu. Hanya iman pikiran saja, tidak mengubah hidup. Demikian juga tobat yang tidak membawa kepada iman akan Allah yang berbelas kasih akan menjadi suatu laku menyalahkan diri sendiri yang putus asa karena melihat demikian terbatasnya diri kita dan tak mampu lagi memandang bahwa dalam keterbatasan itu Allah mengasihi. Dan orang kita yang mengalami dua hal yang berdekatan ini, iman dan tobat, iman yang sejati dan tobat yang benar, akan melakukan mungkin tindakan-tindakan yang mungkin dalam pikiran manusiawi biasa aneh, tidak mudah untuk diterima. Kita mengingat pengalaman Zakheus, pemungut cukai, orang pendek itu, yang karena pendeknya tidak dapat melihat Tuhan Yesus, padahal dia ingin sekali, membuatnya mencari pohon di mana dia bisa naik dan melihat Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus lewat di bawahnya dan berkata kepadanya, "Zakheus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Pengalaman dengan pertemuan dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya sampai-sampai dia mengatakan, "Kalau ada orang yang kuperas akan kuganti 4 kali lipat." Kita tidak dapat paham kalau bagaimana dia akan mengganti rugi orang yang dia peras 4 kali lipat. Itu berarti dia mengorbankan semua juga apa yang dia miliki, yang sah, yang halal juga, untuk menebus kesalahannya. Tetapi memang pertobatan sejati membawa orang melakukan hal-hal yang
tidak mudah diterima, yang didasarkan pada kasih, pengalaman akan kasih Allah dalam hidupnya. Dan kira-kira seperti itulah yang kita mohonkan, pengalaman seperti Zakius itulah yang kita mohonkan dalam masa Prapaskah ini. Pengalaman akan Allah yang berbelas kasih, yang tidak meninggalkan kita sendirian. Dan di tengah kesadaran akan keterbatasan kita, pengalaman akan Allah yang berbelas kasih ini mendorong kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak mudah untuk diterima, dipahami oleh orang-orang biasa. Dalam 3 laku ini, doa, puasa dan pantang, serta amal kasih. Kita akan melakukan ketiga hal ini sepanjang masa Prapaskah ini, bukan karena peraturan, bukan karena keharusan agama, perintah gereja, melainkan dari pengalaman akan kasih Allah dan keinginan kita untuk hidup dalam kasih itu, melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Segala bentuk yang lain, tiga hal ini juga abu yang akan ditaburkan di ubun-ubun kita. Saya tidak mengoleskan kepada didahi Anda. Jadi yang nanti maju mendapatkan abu dari saya minta tolong untuk sedikit menundukkan kepala supaya saya dapat menaburkan abu di ubun-ubun Anda. Kalau tegak bisa jatuh ke mata, kelilipan ya, sakit. Nah, jadi di ubun-ubun saja. Yang saya saja, para asisten imam sudah sepakat untuk memberi tanda salib di dahi, akan memberi tanda salib di dahi. Tetapi ini adalah tanda yang yang seharusnya mewakili hal yang lebih dalam dari itu, kesadaran akan keterbatasan hidup kita, tetapi sekaligus juga kesadaran akan Allah yang berbelas kasih, yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal, tindakan-tindakan kasih juga yang mungkin tidak banyak orang akan mengakuinya dan melihatnya sebagai wajar. Tetapi apapun itu, kita ingin mengungkapkan kerinduan kita untuk hidup dalam kasih Allah. Maka marilah kita melanjutkan perayaan Ekaristi di awal masa Prapaskah ini dengan pemberkatan dan pembagian abu. Silakan berdiri. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan atau ditaburkan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang akan ditaburi atau diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang Prapaskah,
Dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.